Salam Rahayu, salam nafas sehat buat semuanya teman-teman ngaji pikir. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezekinya, dan juga selalu diberkahi hidupnya. Terima kasih yang sudah subscribe video saya. Jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita yang di luar ini bisa paham juga bisa belajar bareng kita, menonton ataupun melihat edukasi saya ini secara gratis di YouTube Ngaji Pikir Channel. Terima kasih buat semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit medis dan non-medis. Karena kalau di ruang lingkup yang masih desa ataupun pedalaman, masih banyak sekali orang-orang itu kalau merasa sakit itu bukannya langsung lari ke medis dulu, melainkan ke paranormal, praktisi, dan orang yang mengaku pintar bisa ini bisa itu, dan berujung dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang masih katanya dan katanya. Nah, di sini saya akan mengedukasikan bagaimana cara agar kita itu bisa penyembuhan diri secara mandiri melalui metode olah pernapasan. Ini bisa untuk medis dan non-medis. Karena kalau yang dirasakan realnya di badan kita terasa, itu masih medis. Tapi kalau sudah merasakan yang di luar nalar ataupun hal-hal gaibnya, itu baru yang non-medisnya. Sedikit bercerita, ini pengalaman pribadi saya dulu, sebelum saya lebih dalam lagi ke spiritual. Karena saya ini dari kecil dulu itu sakit-sakitan juga. Namanya orang tua masih awam-awamnya, dan di ruang lingkup yang masih terbawa oleh lingkungan yang katanya dan katanya, selama saya sakit dulu itu dibawa ke paranormal, praktisi, ataupun dukun-dukun itulah yang bisa katanya melihat ini, melihat itu, saya ini ada yang ganggu. Bahkan kalau maghrib itu sampai dimandiin tanah kuburan, katanya kena sawan klengkeng, sawan mayat, sawan apa, sawan banyak lagi macam-macam sawan itu. Karena kalau malam itu saya menangis, pagi siang kadang demam, kadang sembuh. Karena kurangnya juga transportasi untuk ke rumah sakit yang jauh, jadi bisanya dulu tuh ke orang-orang yang katanya bisa menyembuhkan, katanya bisa melihat ini, bisa menetralisir ini. Dan alhasil lambat laun waktu sampai saya besar pun saya masih merasakan sakit itu. Dan sakit itu adalah sakit di bagian perut saya. Jadi terganggu perut saya. Dan sampai pun mengalami namanya asam lambung itu. Itu sampai parah saya dulu asam lambung. Saya bisa terbebas dari penyakit itu. Sampai sekarang pun saya merasakan sembuh total dari olah pernafasan juga. Dan ini real. Saya merasakan. Dan ternyata kunci utama dari kita agar bisa sembuh dari sakit kita yang bertahun-tahun ini adalah pikiran kita. Pola pikiran kita. Saya sedikit berbagi tips untuk kalian yang merasakan sakit, terutama asam lambung juga. Karena asam lambung ini dampaknya sangat banyak. Yang badannya panas, tenggorokan panas, demam, bahkan sampai sakit-sakit kepala. Nanti kemana-mana sakitnya itu. Dan kalau dibawa ke orang-orang yang katanya dan katanya itu,
pasti kamu kena guna-guna, kena gangguan, bahkan kena santet. Kamu disuruh cari syarat ini, syarat itu, potong hewan ini untuk kamu, korbannya, penggantinya kamu, agar bisa sembuh. Banyak nanti metode-metode yang berujungnya nanti dimintain mahar sekian. Karena ini pengalaman pribadi. Biar sekarang ini sudah tersadar, mari buat teman-teman semua penyembuhan diri mandiri di rumah masing-masing. Dengan cara olah pernafasan itu sangat real, membantu juga. Karena sangat efektif juga. Ini bisa untuk kalian sendiri, ataupun nanti kalau sudah merasakan efeknya yang sudah enak badan, sudah tidak sesakit yang sebelumnya, kalian bisa untuk mengajarkan ke teman-teman lainnya, ataupun kalian menjadi seorang penyembuh untuk tetangganya yang sakit juga bisa. Dan ini tidak untuk asam lambung saja, khusus penyakit yang medis, apapun ini sebenarnya bisa. Untuk pengobatan mandiri di rumah. Hal yang pertama, kalian itu harus duduk bersila, ataupun duduk di kursi, ataupun cari tempat duduk senyaman-nyamannya kalian. Senangnya di mana, nyamannya di mana, bisa tenangnya di mana, yang tidak ada kebisingan, tidak ada polusi. Lakukan teknik ini untuk penyembuhan penyakit medis, terutama pada tubuh yang kita rasakan ini. Itu pernafasan yang kita ambil yaitu bawah perut dan juga perut. Karena ini adalah cakra-cakra yang berpengaruh pada raga kita, tubuh kita ini. Yaitu dari unsur air dan juga unsur tanah yang kita ambil. Nah, raga kita ini tercipta dari sifatnya unsur api, unsur air dan juga tanah. Kalau nanti di non medisnya kalian merasakan hal-hal non medis, itu baru kalian menggunakan pernafasan dada dan juga kepala. Jadi di sini saya akan mengedukasikan dulu yang medisnya. Ini bisa kalian lakukan sendiri dimanapun, kapanpun, berapa lama pun, sesering mungkin untuk mempercepat penyembuhan kalian. Caranya cukup simpel dan mudah. Tanpa harus kalian berpuasa dulu, tanpa harus kalian membaca mantra. Silakan duduk bersila. Duduk dengan kenyamanan kalian. Olah pernafasan area bawah perut dan juga perut. Tarik nafas kalian secara halus. Tahan di bawah perut. Ingat, saraf bawah perut tidak boleh dikejutkan. Jadi menahannya itu secara halus juga. Tidak langsung ditahan ataupun ditekan. Ini akan berbahaya malah. Tarik nafas secara halus, tahan di area bawah perut kalian. Kemudian hembuskan melalui mulut. Lakukan lagi. Boleh ataupun sangat efektifnya lagi ketika kalian menghembuskan, itu menanamkan sebuah afirmasi di pemikiran kalian, mensugesti diri kalian sendiri agar mempercepat lagi penyembuhan kalian. Yaitu tarik nafas secara halus, tahan, ketika menahan ataupun menarik ini tadi, tarik bersamaan dengan menahan ini tadi, afirmasikan pikiran kalian. Setiap yang saya hembuskan ataupun nafas yang akan saya keluarkan ini nanti, sakit yang saya rasakan selama ini akan menjadi sembuh. Saya tidak akan merasakan sakit lagi,
badan saya menjadi sehat, saya akan merasa sehat kembali. Hembuskan dari mulut. Bukan lagi. Tarik nafas halus, tahan, afirmasi. Setiap nafas yang akan saya hembuskan ini nanti, apapun yang saya rasakan sakit di tubuh saya, akan hilang dan sembuh. Saya akan menjadi sehat seterusnya. Sekarang dan seterusnya akan menjadi sehat dan sembuh. Hembuskan. Kemudian naik di area perut. Menahan nafas di perut. Ini fungsinya untuk energi kalian agar stabil lagi, stamina kalian, daya tahan tubuh kalian. Ini ada di perut kalian. Tarik nafas halus, tahan di perut, hembuskan melalui mulut. Lakukan sekali lagi, tarik nafas halus, afirmasikan diri kalian. Sakit yang saya rasakan selama ini akan keluar bersamaan dengan nafas yang akan saya keluarkan juga. Dan saya akan menjadi sembuh sekarang dan seterusnya. Lakukan sekali lagi, tarik nafas halus dari hidung, tahan perut. Sakit yang saya rasakan selama ini, sekarang dan seterusnya, melalui hembusan nafas saya, akan sembuh. Dan saya akan sehat kembali. Hembuskan. Hingga kalian merasakan kerelaksasian, kenyamanan kalian, ketenangan kalian. Jika dirasa sudah cukup, kalian kunci, isi dengan energi yang positif dari alam ini. Tarik nafas halus, tahan, afirmasikan diri lagi, saya sembuh, sekarang dan seterusnya saya akan selalu sehat. Hembuskan nafas melalui hidung. Ini bedanya, membuang itu melalui mulut, mengisi dan mengunci itu dari hidung. Ini untuk yang medis. Untuk yang khusus non-medis, nanti saya akan buatkan dengan durasi yang lebih cukup lagi di video selanjutnya. Ini bisa. Saya sembuh dari asam lambung pun melakukan pernafasan ini dan juga dibantu mempercepatnya lagi itu dengan mengonsumsi herbal. Karena kalau cuma mengonsumsi herbal tanpa kita merubah pola pikir kita ini, ya sama saja, akan sia-sia. Sakit apapun, kalau tidak memiliki niat ingin sembuh dan pikirannya ingin kerelaksasiannya itu tidak ada, masih terbebani oleh pikiran-pikiran yang membuat kalian sakit itu, ya nggak bakal sembuh. Jadi kuncinya pikirannya ditenangkan. Sakit itu 70-75% bersumber dari pikiran kalian yang membebani dirian kalian sendiri. Kalian terbebani oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Kemudian pola makan dan apa yang kalian konsumsi itu menjadi faktor juga timbulnya rasa sakit kalian, timbulnya sakit kalian. Di penyembuhan ini bisa kalian gunakan sendiri dan kalian rasakan sendiri manfaatnya olah pernafasan ini. Bisa kalian di rumah, di tempat manapun. Jika sudah bisa merasakannya, kalian juga sembuh karena ini. Kalian bisa menjadi seorang penyembuh juga. Menyembuhkan pasien-pasien kalian ataupun tetangga kalian yang sakit itu bisa. Jadi ini real ilmu olah pernafasan untuk penyembuhan mandiri, penyembuhan diri sendiri dengan teori olah pernafasan ini tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman ngaji pikir. Terus pantau channel saya.
Terima kasih banyak, matur sembah nuwun buat semuanya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.